Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Anggraini dengan NIM 1930 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 dari IAIN Batu Sangkar. Dan kali ini saya akan melakukan tanya jawab terkait bagaimana cara orang tua dalam membantu perkembangan si anak waktu masa pandemi ini di rumah. Kali ini saya bersama Ibu Mega Yunita. Terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya. Dan bagaimana cara Ibu yang dapat dilakukan supaya berbagai aspek perkembangan pada anak dapat berjalan dengan baik? Biasanya guru itu mengirim tugas lewat WA, serta itu mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan bersama, atau tidak itu anak-anak diantarkan ke rumah gurunya belajar bersama. Dan biasanya Bu, media seperti apa yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan anak di rumah? Medianya biasanya guru dikasih itu buku gambar, pensil, pewarna, krayon, benda gunting, ya seperti itulah. Dan terkait hambatan atau kendalanya Bu, kalau di saat di rumah bagaimana cara Ibu dalam menghadapi hambatan atau kendala tersebut? Kalau orang tua biasanya kalau menghadapi kendala itu kita mengkonfirmasi ke gurunya lewat WA atau enggak Zoom meeting lah, itu biasanya kalau itu video call gitu kan. Biasanya apakah dalam pembelajaran saat pandemi ini apakah ada pembelajaran yang dikirim melalui WA group atau bagaimana? Ada yang dikirim di WA group, ada yang dijemput ke rumah guru. Dan terkait tips dan kiat-kiat yang dapat dilakukan supaya perkembangan anak dapat berjalan sesuai usianya, bagaimana caranya? Kita itu di zaman yang canggih ini kan ada itu internet, jadi kita lihat literasi YouTube contohnya, atau Google sekarang ada. Dan terkait kegiatan seperti apa yang dapat Ibu lakukan bersama anak saat belajar di rumah? Belajar di rumah, kalau belajar anak-anak PAUD kan bermacam-macam nih. Kalau tentang perkembangan fisik motorik itu, contohnya kita ajak anak yang bercocok tanam di kebun gitu kan. Juga sambil bermain kan juga bisa tuh untuk untuk perkembangan fisik motoriknya ya, untuk contohnya contohnya melompat yang kognitifnya. Untuk zaman sekarang ini kan ada lagi viralnya TikTok tuh. Anak-anak kan kita bisa menyuruh anak-anak untuk meniru gerakan di TikTok itu. Dan terkait contoh kegiatan yang dapat mengembangkan aspek bahasanya bagaimana Bu kalau di rumah? Itu mengembangkan aspek bahasa, mengajak anak kita berbicara, mengajak anak kita pergi bermain, untuk bisa saling bersosialisasi lah dengan teman-teman. Untuk masa sekarang ini kan sulit untuk anak-anak PAUD ini untuk bersosialisasi ke rumah temannya. Terus bagaimana cara Ibu selain itu? Untuk bahasanya, kita kan bisa media sosial gimana sekarang. Jadi contohnya siaran langsung kan bisa tuh, kita ajak anak kita untuk maksudnya
melatih kosakatanya semakin banyak gitu. Lihat contohnya di Facebook kan banyak siaran-siaran langsung, di TikTok juga bisa. Dan terkait media sosial sekarang kan Bu, untuk masa pandemi kan emang sangat bermanfaat. Selain itu kan banyak juga dampak negatifnya. Iya. Bagaimana cara Ibu dalam menghadapinya, dampak negatifnya tersebut untuk anak-anak? Kita beri jadwal untuk bisa memegang HP. Contohnya kita ada tugas, kalau guru ngasih tugas, kita ambil HP-nya dulu, tidak boleh pakai pegang HP. Dan Batas terkait waktunya. dan terkait kemampuan sosial emosionalnya kan, untuk bersosialisasi untuk sekarang ini kan sangat sulit Bu. Jadi bagaimana cara Ibu dalam mengembangkan aspek tersebut, meskipun masih di dalam rumah, tapi anak dapat berkembang aspek sosialnya. Aspek sosial di lingkungan keluarga kan ada ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, saudara-saudaranya. Jadi kita aspek apa namanya tuh? Sosial emosional. Sosialnya itu kan masih di dalam lingkungan keluarga. Masih bisa. Dan lagian sekarang ini kan aspek sosial apa namanya? Sosial emosional. Sosial emosional sekarang kan ada itu video call kan bisa juga sekarang antar teman, video call kan masih itu interaksi dengan orang-orang melalui media sosial. Dan terkait kegiatan tersebut kan masih banyak kegiatan lainnya kan Bu. Di dalam rumah ini juga banyak yang berperan penting seperti ibu, ayah kan Bu. Terus bagaimana caranya orang tua meskipun ayahnya bekerja atau ibunya bekerja, tapi aspek perkembangannya tersebut masih berkembang Bu, bagaimana caranya Bu? Dibiasakan kalau sepulang kerja ayahnya disimpan HP-nya. Jadi ayahnya baru masuk ke rumah, assalamualaikum, langsung menyapa anak-anak untuk berinteraksi. Jadi kalau untuk handphone, kalau di rumah kita ada jadwal itu handphonenya, nggak bisa main handphone terus orang tuanya. Kalau seandainya kalau ada jam mau waktu makan malam semuanya dulu ditaruh HP-nya. Dan perkembangan moral agamanya kan seharusnya waktu masa pandemi inilah orang tua dapat mengembangkannya kan Bu. Bagaimana kiat-kiat yang dapat dilakukan supaya aspek moral keagamaan anak di rumah masih dapat berjalan dengan semestinya? Moral agama. Sekarang kan lagi punya ya penghafal Al-Quran. Kan sekarang seperti penghafal Al-Quran ya. Jadi sekarang itu kami membeli speaker Al-Quran itu. Jadi itu diulang-ulangi sama anaknya gitu. Di YouTube juga bisa Ya di YouTube media sosial lain kan ada juga. Terus kalau kami itu kalau seandainya di YouTube kan banyak iklan-iklan yang lain-lainnya kan. Kalau di Quran speaker Quran itu kan khusus ibu dia diulang-ulang. Dan terkait metode atau caranya Bu, bagaimana metode dalam melakukan supaya perkembangan itu anak itu jalan sesuai dengan semestinya Bu? Kalau metode khususnya emang kita nggak ada. Tapi untuk anak TK itu kan anak-anak kita ibaratnya bermain sambil belajar lah. Jadi kita nggak harus terfokus untuk belajar. Nah di dalam bermain kita bisa belajar gitu. Jadi metodenya ada metode khusus kalau membuat di rumah ya, ada metode khusus. Tapi kalau untuk metode Metode caranya supaya dapat berkembang seperti bagaimana?
Ya seperti yang tadi itu, saya sebagai ibu rumah tangga fokus ke keluarga, jadi perkembangan anak itu kita lihatlah di sosial media, contohnya YouTube itu. Salah satu faktor untuk perkembangan aspek anak usia dini yang paling dominan yaitu pola asuh dari orang tua, kan Bu, bagaimana orang tua dalam mengasuh anak. Jadi bagaimana cara ibu dalam mendidik dan mengasuh anak supaya aspek tersebut dapat berkembang Dengan baik. Yang pastinya kita bisa membagi waktu belajar dengan bermain. Nah, contohnya kalau seandainya waktu sholat ya sholat, waktu nonton TV, waktu belajar. Jadi kita berkelompok-kelompok waktunya. Handphone boleh sama digunakan untuk keperluannya itu yang sangat diperlukan. yang diperlukan untuk anak-anak, contohnya untuk sekedar hiburan lah. Tapi dibatasi waktunya. Game oke juga, boleh juga game. Kan melatih fisiknya sih bagus. Tapi kita waktu yang pastinya kita waktunya harus dibatasi. Tidak semua itu gadget itu berdampak negatif, positifnya juga ada. Diambil aja yang positifnya, dikurangi negatif. Dan tentu saja itu butuh bimbingan ekstra dari orang tuanya. Ya harus dipantau itu. Jadi kalau kami biasanya kalau ayahnya pulang kerja, kita sambut anaknya, itu ayahnya menyambut anaknya salam kan. Jadi kalau biasanya kami makan malam bersama, Melatih kedekatan. hangatan. Jadi kan sudah makan bersama, kita bincang-bincang. Biasanya ayahnya mulai membuka percakapan dengan ngapain aja seharian, kemana aja seharian, terus nonton sholatnya atau enggak. Di situ juga melatih perkembangan bahasanya kan. Ya, sosialnya, supaya bisa mengkomunikasikan keinginannya gitu. Jadi kita sudah makan bersama, jadi ada bincang-bincang sedikit, bincang-bincang kecil lah sambil nonton sebentar. Dan terkait contoh pola asuh orang tua seperti apa yang baik menurut ibu yang dapat dilakukan untuk anak pada saat ini. Bagaimana contoh pola asuh orang tua seperti apa yang cocok untuk anak untuk masa sekarang ini? Untuk orang tua ya, anak diberikan batasan dan konsekuensi yang jika anak itu melanggar, supaya bisa menjalin komunikasi antar orang tua dan anak, Dan bisa membedakan masalah dengan benar. Dan terkait misalnya kan anak mempunyai prestasi kan Bu, bagaimana ibu cara memberikan penghargaan atau bagaimana caranya supaya memberikan pujiannya, bagaimana caranya Bu? Kalau seandainya anak ada berhasil, atau contohnya kita suruh mewarnai, dia warnai semuanya, dia kasih reward. Mungkin terima kasih sebelumnya Bu karena telah meluangkan waktunya. Ya, Dan mungkin hanya itu tanya jawab saya dengan Ibu Mega pada saat sekarang ini. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.